kembali lagi bertemu bersama Pak Ramatelo Manua tentunya di dalam belajar matematika dari rumah. Aku senang belajar walaupun ku di rumah. Aku senang belajar matematika. Oke sobat matematika, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Oke, di season yang pertama ini kita akan membahas mengenai gambaran umum tentang apa itu matriks. Untuk mengupasnya, yuk mari belajar yuk. Oke sobat matematika, yang pertama kita akan mengenal sebenarnya apa itu matriks. Nah, matriks itu adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Sekali lagi, matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, contohnya seperti ini sobat matematika. Nah, modelnya bisa seperti ini. Jadi ini dia modelnya seperti persegi panjang. Nah, ini lagi contoh yang berikutnya seperti ini. Nah, yang seperti ini modelnya persegi. Itu artinya ukuran yang ke bawah, ukuran barisnya sama dengan ukuran kolom. Nah, makanya dia bilang bentuknya seperti persegi atau persegi panjang. Oke. Jadi kelima contoh inilah yang disebut sebagai matriks ya, seperti terlihat pada gambar atau ilustrasi yang sudah Bapak berikan di layar ini. Nah, bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini itu disebut sebagai elemen-elemen matriks. Nah, matriks itu sendiri dapat berbentuk kotaknya itu dapat terbentuk dari kurung siku maupun kurung biasa. Jadi yang umum sekali digunakan adalah kurung siku. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada juga matriks yang terbentuk seperti kurung biasa. Jadi itu juga disebut matriks. Oke. Jadi itu pengenalan mengenai apa itu sebenarnya matriks. Sekarang kita masuk kepada matriks itu sendiri, mulai dari penamaannya sampai kepada elemen-elemennya. Yang pertama adalah notasi matriks. Nah, notasi matriks ini artinya penamaan matriks. Nah, setiap matriks itu dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, sobat matematika, beberapa penamaan di dalam matematika memang selalu diawali dengan huruf besar. Jadi tidak terkecuali juga dengan matriks, bahwa matriks ini juga dilambangkan dengan huruf besar. Nah, sedangkan elemen-elemen atau himpunan bagian dari matriks itu sendiri dapat merupakan huruf-huruf kecil ataupun bisa juga dalam bentuk angka-angka. Untuk lebih memahaminya, kita kasih ilustrasi berikut ini. Nah, kira-kira seperti ini nih sobat matematika. Jadi, matriks A di sini namanya atau notasinya ini dilambangkan dengan huruf besar, yaitu A besar. Nah, sementara elemen-elemen di dalamnya dapat berupa seperti dalam ilustrasi ini, ada X dan ada Y. Jadi penulisannya adalah huruf kecil. Itu kalau elemen-elemennya. Dan bisa juga dalam bentuk angka, misalnya ini 6, 4 dan 0. Jadi sekali lagi yang mau dikatakannya dalam notasi matriks ini adalah yang pertama, penamaannya adalah huruf besar, sementara elemen-elemen di dalam kurung sikunya adalah bisa berupa huruf kecil maupun dapat berupa angka. Kira-kira seperti itu sobat matematika, semoga mampu memahaminya. Next, kita masuk ke ordo matriks. Ordo, apa itu ordo? Ordo itu sejenis bukan sejenis makanan ringan, bukan. Ordo itu adalah ukuran matriks. Nah, jadi ukuran matriks itu biasanya disebut ordo. Nah, ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan
banyaknya kolom dalam matriks itu sendiri. Nah, begini nih contohnya. Nah, matriks A ini B kali K. Ini B kali K dalam artian baris dikali kolom. Jadi matriks A ini ukurannya adalah B kali K. Dari mana B kali K? Coba kita pahami. Nah, yang ini kan adalah baris pertama. Nah, baris pertama. Kemudian yang ini adalah baris kedua. Di bawahnya adalah baris ketiga. Sementara di bagian yang vertikal ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan di sini adalah kolom ketiga. Nah, jadi elemen-elemen yang pertama ini artinya A11 ini itu maksudnya adalah A baris pertama kolom pertama. Jadi duluan ya dituliskan barisnya baru kolomnya. Seperti itu sobat matematika. Jadi pada matriks jangan salah lagi bahwa duluan dituliskan barisnya baru kolomnya. Seperti ini contohnya A11 artinya A baris pertama dan kolom pertama. Sementara ini adalah atau yang ini adalah A baris kedua kolom ketiga. Nah, kita lihat ini baris kedua dan kolom ketiga. Kira-kira seperti itu penamaan pada matriks. Jadi ordo matriks itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan baris ke B atau baris kesekian dari matriks ini sendiri. Setelah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya, maka dia akan sampai ke baris ke B. Kenapa Bapak simbol dengan B? Biar lebih permudah bahwa B itu adalah baris. Sementara yang ini dia adalah kolom ke K. Artinya setelah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom seterusnya, terakhir dia adalah kolom ke K. Sehingga matriks ini disebut matriks berordo B kali K. Nah, jadi disinilah dia disebut B kali K. Nah, untuk lebih memahaminya kita masuk nih seperti ini. Tadi di awal kita sudah kasih nih contoh-contoh matriksnya. Nah, ini berdasarkan namanya ya seperti yang ini. Matriksnya adalah matriks 1 kali 3. Ini maksudnya sobat matematika artinya barisnya 1 dan kolomnya 3. Kita hitung nih. Barisnya ada 1, sementara kolomnya ada 1, 2, 3. Kira-kira seperti itu. Jadi matriks yang pertama ini disebut matriks 1 kali 3. Next, contoh yang lain. Yang ini disebut matriks 3 kali 1. Artinya barisnya 3, kolomnya hanya ada 1. Gitu sobat matematika. Nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini kolom pertama. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga dipahami. Untuk lebih memahaminya lagi, Bapak Rama pasti kasih contoh-contoh yang lebih banyak lagi nih. Matriks 2 kali 2 artinya barisnya 2, 1, 2, kolomnya juga 2, 1, 2. Nah, yang ini matriks 3 kali 2, barisnya 3, kolomnya 2. Nah, yang terakhir nih, matriks 3 kali 3 artinya barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Oke sobat matematika, itulah gambaran mengenai ordo matriks. Semoga mampu dipahami, dan jika memang masih belum dipahami nanti silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar agar kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi kepada sobat matematika semuanya. Next, kita lanjut. Nah, matriks itu ada banyak sekali jenisnya. Selain tadi dibedakan berdasarkan ordonya atau dinamakan berdasarkan ordonya, maka ada lagi jenis-jenis matriks. Nah, untuk lebih memahami apa itu jenis-jenis matriksnya, silakan kita saksikan video berikut ini. Yo, yang pertama adalah matriks baris. Bagaimana itu Pak Rama matriks baris? Seperti ini. Seperti contoh yang pertama tadi. Dia hanya ada 1 baris saja. Nah, jadi dia adalah matriks ukurannya adalah 1 kali n. N-nya bisa sembarang, mau berapapun kolomnya.
Jadi dia intinya dia hanya satu baris, seperti matriks O ini hanya ada satu baris sementara kolomnya ada dua, atau seperti matriks P barisnya hanya ada satu sementara kolomnya ada tiga. Kolomnya bisa banyak tapi barisnya hanya satu, itu disebut matriks baris. Nah yang keduanya tidak jauh beda, yaitu matriks kolom. Nah kebalikan dari yang pertama tadi, matriks baris. Jadi sobat matematika, contohnya seperti ini, barisnya bisa banyak tapi kolomnya hanya ada satu, makanya dia disebut matriks kolom karena kolomnya hanya ada satu. Nah contohnya dengan matriks Q ini dan matriks R. Yang pertama barisnya ada dua, kolomnya hanya ada satu, sementara yang keduanya kolomnya hanya ada satu juga sementara barisnya ada tiga. Nah kira-kira seperti itu sobat matematika. Next, yang ketiga adalah matriks identitas. Nah, di matriks juga ada identitasnya, sama seperti di penambahan ada identitas, di perkalian ada identitas juga. Nah, di matriks ini dia ada identitas juga. Nah, identitas matriks itu seperti ini. Oh ya, identitas itu, matriks identitas dilambangkan dengan I besar. Nah, jadi kalau ada penamaannya I besar, itu terkhusus untuk matriks identitas. Nah, bagaimana sebenarnya matriks identitas itu sobat matematika? Seperti ini. Yang secara horizontalnya dia secara diagonalnya adalah hanya angka 1. Misalnya di matriks I ini adalah 1, 1. Sementara elemen lainnya adalah 0. Sekali lagi, diagonalnya itu adalah 1 atau angka-angkanya yang diisi adalah 1, sementara yang lainnya adalah 0. Misalnya ini, nah diagonalnya ini. Itu disebut matriks identitas. Atau contohnya seperti ini lagi. Jadi 1, 1, 1. Yang menyilang ini atau diagonalnya adalah diisi dengan angka 1, sementara angka-angka yang lainnya di luar itu adalah angka 0. Jadi itulah identitas atau matriks identitas. Ingat saja, jika di tengah-tengahnya yang menyilang itu semua angka-angkanya sama, yaitu 1, dan di luarnya adalah 0, maka otomatis matriks itu adalah matriks identitas. Oke sobat matematika, coba lagi kita lihat jenis-jenis matriks yang lainnya. Matriks yang keempat adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, seperti yang Bapak jelasin dari awal, kalau modelnya persegi berarti ukurannya itu sama. Nah, di mana-mana juga kalau dibilang persegi kan ukurannya sama. Nah, seperti itu juga di matriks. Nah, matriks bujur sangkar ini sobat matematika, misalnya seperti bagian ini, yaitu matriks A, ukurannya adalah 2 kali 2. Barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Dan demikian juga untuk matriks B, barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Jadi ukurannya sama, antara ukuran baris dengan ukuran kolom itu sama. Seperti di matriks A 2 kali 2 dan matriks B adalah 3 kali 3. Oke sobat matematika. Yang kelima adalah matriks diagonal. Berbeda dengan matriks identitas tadi, kalau matriks identitas yang diagonalnya adalah diisi oleh angka-angka 1, sementara kalau di matriks diagonal, yang diagonalnya ini bisa berbeda-beda angkanya. Seperti contoh di matriks C ini, diagonalnya berisi dengan angka 3 dan angka 4. Nah, sementara kalau di matriks identitas yang sebelumnya, bahwa kalau ini 1, 1, maka itu adalah matriks identitas. Nah, kalau berbeda bukan 1, 1 nih, nggak sama, maka itu adalah matriks diagonal. Nah, kalau di luarnya adalah 0. Seperti contoh matriks C ini dan matriks D. Nah, matriks D juga seperti itu. 1, 4, 6, tapi mereka diagonal semua, berisi angka-angkanya, sementara angka di luarnya adalah 0. Seperti itu. Jadi, mungkin sobat matematika pasti bisa membedakan antara matriks identitas dengan matriks diagonal. Oke.
Nih, yang lebih menarik lagi di sini nih, matriks segitiga atas, dan ada nanti yang ketujuh adalah matriks segitiga bawah. Oke, sobat matematika, jangan salah ya, matriks segitiganya di atas dan di bawah. Jangan segitiga yang lain-lain. Aduh, jangan. Oke, sobat matematika. Jadi matriks segitiga atas nih contohnya seperti ini nih. Matriks E. Nah, matriks E ini sobat matematika, ini dia. Jadi di bagian atasnya terisi semua dengan angka-angka, dan itu mulai dari diagonalnya sampai ke atas. Mulai dari diagonal sampai ke atas. Tidak nol. Jadi itu semua berisi dengan angka-angka bilangan asli, ya, bilangan asli. Jadi semua terisi oleh bilangan asli dan membentuk seperti ini nih, segitiga. Nah, sementara di bagian bawahnya itu semuanya berisi dengan 0. Semuanya berisi dengan 0. Nah, misalnya matriks E ini, dan untuk lebih jelasnya lagi di matriks F ini. Nah, semua yang ada di warna pink ini yang berbentuk segitiga, ini kan berbentuk segitiga, warna pinknya kan berbentuk segitiga nih sobat matematika. Jadi makanya dia disebut matriks segitiga atas. Segitiganya yang berisinya di bagian atas semua, sementara di bagian bawah itu adalah angka-angka 0. Bedanya dengan matriks segitiga bawah, ya tinggal dibalikan aja, yang berisinya juga adalah di bawah dan membentuk segitiga mulai dari diagonal ini. Nah, modelnya seperti ini sobat matematika. Di atas 0, seperti ditunjukkan oleh matriks S dan matriks T. Nih. Nah, di matriks T juga jelas dia terlihat. Nih. 10, 13, 15, 5, 9, 4. Sementara di luarnya adalah 0, 0, 0. Jadi hanya di bagian bawahnya yang membentuk segitiga yang berisi dengan bilangan asli ataupun bisa juga bilangan cacat, tapi dia berisi semua dengan angka-angka. Nah, gitu sobat matematika. Jadi ada 7 nih yang Bapak kasih mengenai jenis-jenis matriks. Semoga sobat matematika semuanya sekarang bisa lebih memahaminya dan menambah wawasan mengenai matriks. Oke sobat matematika, tetap semangat belajar matematika dari rumah. Kita lanjutkan nih, ada sedikit lagi nih matriks transpose. Nanti di dalam beberapa operasi matematika pasti akan disinggung nih matriks transpose. Apa itu matriks transpose? Nah, matriks transpose adalah matriks yang merubah elemen baris menjadi elemen kolom ataupun sebaliknya. Nah, jadi jika di matriks pertama dia dalam bentuk baris, nah setelah ditranspose maka baris itu berubah menjadi kolom. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ilustrasi berikut ini. Sebelum itu, Bapak mau jelaskan nih, matriks transpose itu dilambangkan dengan 3 buah lambangnya. Yaitu identitasnya sih yang lebih identik dipakai adalah pangkat T. Yaitu misalnya ini matriks A, kemudian ada T pangkatnya. Nah, kalau ada T ini atau seperti ini, T besar atau T kecil, atau ada lambang garis di atas nama matriks atau lambang matriks tersebut, maka itu disebut sebagai matriks transpose. Nah, kalau ini AT adalah matriks transpose dari A. Kira-kira seperti itu. Oke deh, tanpa menunggu-nunggu lama lagi, kita akan masuk bagaimana nih contohnya nih Pak Rahman. Nah, seperti ini. Kita ada matriks A. Elemen-elemennya adalah 1, 4, 5, 8. Nah, sementara kalau ditranspose, dia akan menjadi 1, 5, 4, 8. Nah, bagaimana nih? Kenapa nih? Apa yang diubahnya nih Pak Rama? Nih, biar Pak Rama jelasin. Nah, ini kan yang 1 dengan 4 awalnya dia adalah baris pertama. Nah, setelah ditranspose, nah dia menjadi kolom pertama. Gitu loh sobat matematika. Jadi 1, 4. Nah, satunya tetap, 4-nya ke bawah. Gitu. Jadi dia dari awalnya baris pertama sekarang telah menjadi kolom pertama. Nah, demikian juga 5 dengan 8. 5 dengan 8 nih yang berwarna biru nih. Nah, dia dari baris kedua sekarang telah menjadi kolom
kedua. Gitu sobat matematika. Jadi antara A dengan A transpose, perbedaannya adalah di barisnya. Nih elemen-elemennya jadi berubah nih. Ini 1458 sementara ini 1548. Ada sedikit perbedaan. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi kita masuk nih di bagian B. Nah, bagaimana juga jika banyak-banyak nih barisnya Pak Rama? Gampang saja. Ingat tadi adalah merubah baris menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Nah, contohnya di matriks B ini. Nah, ini sobat matematika. Yang berwarna nih, yang warnanya pink. Nah, 3, 1, 10. Dia dari bentuk apa nih namanya? Bentuk kolom pertama. Sekarang dia telah berubah menjadi baris pertama. Oke. Jadi sobat matematika, untuk merubah ini modelnya seperti ini. Atau bisa juga barisnya ini kan 35 kan, baris pertamanya 35, lalu kita ubah menjadi kolom pertama. Yang 35 ini kita jadikan kolom pertama. Ini dia 35. Boleh juga itu. Boleh dari barisnya kita jadikan kolom atau dari kolomnya kita jadikan baris. Itu yang dikatakannya di sini adalah begitu sebaliknya. Oke sobat matematika. Nah, jadi sementara 579 ini dari kolom kedua sekarang telah menjadi baris kedua. Kira-kira seperti itulah matriks transpose. Ingat, baris kita jadikan kolom atau kolom kita jadikan baris. Gitu aja matriks transpose. Oke, belajar bersama Pak Rama pasti seru. Seru, mengerti mungkin. Oke. Next, yang terakhir adalah kesamaan pada matriks. Nah, apa itu kesamaan pada matriks? Matriks itu disebut sama hanya jika ordonya sama atau ukurannya sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Ada dua syarat jika matriks itu disebut sama, yaitu ordonya sama atau ukurannya sama dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Misalnya seperti ini. Matriks A 350 188 dan matriks B juga 350 188. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Ingat, ordonya sama, yaitu 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, dan matriks P juga adalah barisnya 2, kolomnya juga 3. Elemen-elemennya juga sama. Maka otomatis matriks A dan matriks P disebut sama. Oke sobat matematika, kira-kira begitulah gambaran umum tentang matriks. Dan kita akan bertemu atau nantikan episode keduanya, yaitu mengenai operasi pada matriks. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena kita akan menghitung-hitung di sana sobat matematika. Oke? Begitu saja untuk sesi yang pertama ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu. Dan jika kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan pasti akan Bapak jawab. Oke, saya Pak Rama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini telah menambah wawasan kamu, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Saya Pak Rama. Pamit. Ya, homo.